Oke, selamat pagi. Halo, selamat Morning, ini Cica dan Musa kembali dengan kami di uh, Facebook Live untuk Rabu Usaha. Ya, saya hari ini ada Cica, presenter kondang dari stasiun TV ternama. Hai. Dia akan membantu kita. Iya Dia- kakak, abis hari. Dia akan membantu kita untuk menjadi host. Dan hari ini mohon maaf Musa, Anda turun pangkat menjadi kameramen. Oke? Nggak apa kan? Gitu ya. Oke, nggak You don't apa-apa. mind? Inisiator Oke nggak? Siap. Nggak apa-apa? Nggak marah kan? Kalau Marah begini nggak? nggak bisa marah lah, Bang. Hah? Marah Kayak nggak? begini masa nggak marah, Bang? Oke, kita hari ini akan Menghormati. membahas kok pas kalau. Oke, siap. Oke, Cica hari ini kamu hostnya karena kamu juga jomblo. Jomblo udah punya pacar? Katanya udah punya pacar. Kata siapa? Kata Agri. Enggak, pilihan banyak, tapi belum ada yang dipilih. Belum ada yang dipilih. Oke. Pilih banget. Hari ini kita membahas apa sih? Bisnis para jomblo. Apa Bisnis itu? para Bisnis jomblo. para jomblo. Bisnis para jomblo. Kita mau ngelihat dari ini jomblo kan sebetulnya selain daripada punya tantangan nyari pasangan, juga dia juga peluang, yaitu peluang usaha karena jomblo-jomblo itu punya kebutuhan khusus. Bener. Daripada sendirian galau-galau ya kan, Ya, mikirin kebutuhan pacar khusus. yang nggak dapat-dapat. Nah, bisa jadi di kanalisasi atau di channeling ke peluang usaha. Nah, sekarang menurut Mbak Cica, ini juga ada jomblo nih, Agri juga jomblo. Itu Ayo jomblo Jomblo, sini, jomblo bergabung. ini Agri juga jomblo. Jadi Nah, sip. Agri sebagai jomblo dan Cica sebagai jomblo. Mudah-mudahan berjodoh nantinya. Amin. Ini jadi ajang jomblo ya? Enggak, jadi peluang usahanya menurut Cica, kok saya jadi host ya? Oh, jadi- Kamu yang jadi host ya? Justru itu yang aku mau tanya. Ini kan Pak Sandi ini sebagai latar belakang pengusaha hebat ya kan, punya perusahaan besar dan semua tahu. Mantan. Oh, mantan pengusaha. Ya, oke. Nah, kira-kira buat saran nih buat para warga Jakarta yang masih jomblo, belum punya pasangan, daripada galau-galau, ngejar-ngejar cewek nggak dapet-dapet, mendingan menciptakan peluang usaha ya kan. Iya. Kira-kira apa sih bisnis yang pas nih buat para jomblo, Mas? Kalau yang di bidang digital dan seputar teknologi dan online itu yang sekarang banyak dipakai itu kan ada aplikasi-aplikasi yang untuk social apps. Saya dulu pernah tinggal di Singapura hampir 4-5 tahun dan itu saking banyak jomblonya sampai pemerintah buat program namanya SDU, Social Dean Units, di mana mereka akan bikin tempat-tempat di mana para jomblo itu bisa berkumpul, terus bisa berinteraksi, saling kenal. Nah, itu tempat-tempat tersebut tadinya difasilitasi pemerintah. Sekarang karena banyak jomblo yang udah jadi pasar tersendiri, sekarang udah berdiri sendiri dan ini malah menjadi sumber usaha. Nah, itu mereka bisa jual kuliner, makanan, ada program-programnya, musik. Itu tempat-tempat yang difasilitasi mungkin oleh pemerintah tapi malah jadi lahan usaha salah satunya. Dan itu juga bisa buat tempat ketemu jomblo. Iya, tempat-tempat. Tapi kan kalau bukan ketemu aja kan nggak menarik. Tapi misalnya ada tempat ada entertainmentnya, misalnya tari-tarian. Ya, of course tari-tariannya yang sesuai dengan semangat Bhinneka, kan ada tari saman, tari segala macam. Terus kalau di makin lama makin jauh. Merasa kesindir mungkin, Bang. Jadi kalau di Manado sama di Gorontalo itu ada tuh tari-tarian anak-anak muda, itu mungkin bisa dipelajari kembali terus malah jadi usaha ya kalau tempat-tempat seperti itu. Nanti bakal diaplikasikan di Jakarta. Kira-kira cocok di Jakarta? Di Jakarta sih cocok karena semakin maju metropolis semakin kompleks permasalahan sosialnya, salah satunya perempuan-perempuannya dan laki-lakinya fokus di karir, fokus di dunia usaha, akhirnya nggak punya waktu untuk berinteraksi sosial. Tiba-tiba umur agak lanjut terus nyadar, belum nikah gitu. Aduh, pas teman-temannya udah pada punya anak ya. Pas teman-temannya Pas reuni anak udah 2-3 gitu. Ya, jadi Kok salah satunya kesindir saya? itu. Nah, kedua, menurut saya bisnis yang cocok untuk jomblo yang banyak digeluti oleh kalau di negara-negara seperti di Eropa maupun Amerika itu bisnis yang berkaitan dengan
budaya ya, karena budaya itu seni budaya itu merupakan akar dari dari bangsa kita, dari Indonesia. Tapi orang yang jomblo itu pasti kan punya banyak waktu ya, selain mereka sibuk, tapi kan mereka nggak ada waktu, nggak ngabisin waktu untuk pas libur pacaran. terutama ya kan? Pas libur. Nah itu ekonomi kreatif sama seni budaya itu jadi sebetulnya peluang bisnis. Jadi budaya Sunda, lu kan dari Sunda, lu pasti ke Garut ya? Garut, Asgar nih, asli Garut. Asgar. Itu selain dodol Garut juga dari Garut kan banyak juga kearifan lokal budaya, itu bisa diangkat. Karena ekonomi kreatif kita akan bertumbuh dari 7% sekarang menjadi 12%. Itu akan ciptakan sekitar 300 sampai 400 ribu lebih lapangan pekerjaan di Jakarta toh. Nah, berarti kalau anak-anak jomblo ini bisa jomblo bersatu gitu, terus bikin bisnis berbasis kreatif, itu jadi keren banget. Bikin kaos ke Jomblo United gitu. Terus jadi suatu tren tersendiri. Ini bukan nggak takut memotivasi orang-orang yang udah punya pasangan biar jadi jomblo? Jangan, Ih, curcol. jangan. Nah, sendiri itu asik memang, tapi kalau berlama-lama itu menurut aku nggak tahu ya. Nggak sehat. Aku nggak pernah jadi jomblo lama ya. Aisyah. Tapi selalu kan Mbak Nur mendampingi. Jadi walaupun pernah putus nyambung tapi jarang jomblo. Tapi kalau lagi jomblo itu, apalagi kalau lagi libur, sedih banget. Sakitnya di mana, Bang? Sakitnya di seluruh badan. Ya itu sih yang paling cocok Ada lagi untuk nggak? bisnis jomblo. Kalau menurut aku ya bisnis tadi ya, pertama kali yang berkaitan dengan interaksi sosial pertama, kedua yang ekonomi kreatif, yang ketiga menurut aku bisnis jomblo itu yang paling cocok adalah bisnis yang berkaitan dengan banyak travel, jadi pariwisata gitu. Benar-benar Open trip gitu kan, mereka sendiri kan. Backpackers, gitu kan? Enggak, tapi jangan dia yang backpackers, dia yang mengorganisasi kegiatan pariwisata itu, bukan dia yang menikmati sendiri. Karena itu jadi bisnis. Kenapa dia? Karena dia bisa travel lama. Kalau orang nggak jomblo kan bisa dicariin sama pasangannya. Kalau dia kan bisa agak lama, bisa jalan. Jadi di Jakarta, di Indonesia ini masa sih cuman 11 juta paling banyak wisatawan mancanegara. Kenapa? Karena kurang kegiatan-kegiatan untuk menarik wisatawan mancanegara, wisatawan domestik juga. Nah itu dengan kegiatan-kegiatan itu para jomblo bisa mendesain paket-paket tur. Paket-paket. Jadi itu tiga Menarik banget. Tiga Benar. bisnis yang paling cocok untuk para jomblo. Para jomblo. Oke? Nah tuh, buat kalian-kalian tunggu apa lagi? Kan ini ide Mas Sandiaga Uno ini keren banget, ya kan? Bisnis untuk para jomblo. Tadi pertama yang berhubungan dengan interaksi sosial, ya Iya. Mas. Kedua, tadi berbasis Ekonomi kreatif. Dan ketiga, buat traveling. Ya, pariwisata. Pariwisata para jomblo. Bagus banget. Bagus, thank you. Dan ini edisi terakhir minggu besok kan pencoblosan minggu itu tenang. kita ada wirausaha, kita libur ya, karena kita mau fokus untuk ini, Minggu untuk tenang kan, minggu tenang saya akan live untuk ngingetin kita untuk vote, tapi kita ngomongnya mengenai masa depan Jakarta dan kita sambung lagi nanti setelah 15 Februari dengan topik-topik bisnis yang Topik-topik yang menarik. Oke, siap. Kita Sekarang siap kan nih jadi host permanen? siap banget. Kalau diajak aku mau. Oke. Keren banget. Ya udah, nanti jangan lupa buat kalian-kalian untuk menggunakan hak pilihnya tanggal 15 Februari. Jangan lupa coblos nomor 3. 3. Yang ada pertanyaan. Kita olahraga dulu ya. Pertanyaan. Oke, biasanya Mbak Cica mengundang pertanyaan dari netizen. 3 pertanyaan yang terbaik akan dipilih. Tolong sebutkan nama dan tempat. Oh, oke. Sorry, ini karena baru ya. Saya baru ikut kali ini. Makan. Jadi saya baru tahu. Dan dia nggak bisa pakai cue card karena dia pegang dua-duanya, pegang Oke. satu bingo live. Nah, sekarang buat kalian-kalian kalau ada pertanyaan boleh ditulis, nanti saya baca. Selamat pagi Pak Sandi dari Solusi. Bukan. Nanti di break dulu 3 menit. Break dulu 3 menit. Break habis dulu itu baru 3 ada menit, pertanyaan. terus 3 sampai 5 menit dipilih pertanyaan. Perlu terus ditentil habis itu ini. Siap, Pak.
Ya udah, Silakan. kita break dulu 3 menit. Nanti buat kalian-kalian yang ada pertanyaan mengenai bisnis para jomblo ini, boleh aja langsung ditulis komennya di bawah sini. Nanti akan kita bacain dan langsung dijawab sama Pak Sandi. Thank you Cica. Ya. Terus selama 3 menit mati dulu. Terus ini ada bro. Ini udah ada 4 pertanyaan dari 4 kok. 3 pertanyaan itu. Jangan dong, ini kan tadi udah terbukti 79.000. Oke. Ini ada 3 pertanyaan ini dari para netizen mengenai bisnis Nggak usah jauh-jauh, nggak ketemu. jomblo. Bukan bang. Yang pertama nih Mas, ini ada pertanyaan dari Tasya dari Tasya? Bandung. Dari Ya. Bandung? Yes. Wilujeng anjing Tasya, kumaha? Halo Neng Tasya. Pertanyaannya gimana Mas Andi agar bisnis para jomblo ini bisa bertahan lama? Intinya, Kalau jomblonya jangan lama-lama, bisnisnya Jomblonya jangan aja. ya itu udah dijawab. Nah kalau bisnis mau sustainable itu, satu, bisnis itu harus memiliki visi yang kuat. Visi yang kuat. Jadi mau bisnis jomblo, mau bisnis ibu-ibu, Mahmud, dan bisnis apapun juga, yang pertama punya visi, dan visinya itu bukan nyari duit, tapi visinya itu mencari solusi terhadap salah satu masalah yang kita lihat, atau kita bisa mendiferensiasi produk atau jasa yang kita bawa. Misalnya ada yang jualan nasi uduk. Nah, nasi uduk yang biasa kan semua nasi uduk. Nah, kita ada nasi uduk khusus misalnya ditambah seperti daun basil gitu kan. Dulu kan biasa nasi uduk sama daun kemangi, itu diganti sama daun. Nah, sama kayak martabak tiba-tiba pakai pomeron yang mahal banget gitu. Itu kan diferensiasi. Nah, kalau bisnis mau selalu eksis, selalu langgeng, harus punya visi dan inovasi. Jadi terus mengasah diri gitu, benar nggak? Betul. Kalau dari teknologi apa yang bisa bikin gitu? Ya dia pertama tepatnya di tag gitu, tag nah, supaya orang di Google Maps itu tahu ada lokasi bahwa bisnis A misalkan tadi martabak, nanti ketika cari di Google dia langsung udah ada petanya, orang tinggal klik udah langsung ke lokasi. Tapi kan kebanyakan Mas gini, orang tuh kalau mau buat bisnis dia pengen untungnya gede gitu kan. Nah itu yang salah. Nah, itu gimana? Gini, untung gede boleh. Kalau saya disuruh milih, biasanya yang untung gede banget itu nggak langgeng, nggak panjang. Jadi saya kalau disuruh milih, saya lebih baik bisnis yang untung profit, tapi terus berkesinambungan gitu. Caranya gimana? Karena kalau begitu untung gede kan kasihan customer yang lebih. Nah, dia mau sebentar ini jadi pengusaha, mobilnya udah 2, 3, di rumah segala macam. Iya dia bekerja keras, tapi orang-orang akan akhirnya menemukan oh ini trik bisnis seperti ini, akhirnya orang-orang berhubung gitu. Jadi pada gabung jadi bisnis yang sama. Nah, dengan begitu peluang dia untuk menawarkan sesuatu tanpa diferensiasi dan inovasi itu nggak bisa jangka panjang. Jadi saya kalau disuruh milih apakah profit yang lumayan tapi berkepanjangan ataupun profit besar sekali, saya pilih yang profit yang Kecil dulu untungnya, tapi yang penting marketnya dapat. Produknya kualitasnya bagus, customer senang. Saya lebih mengutamakan customer senang daripada benar nggak? Betul. Nah, ini pertanyaan kedua ya Mas. Dari Fauzi Oli. Ini Di mana? TB ini Di Facebook. dari Facebook. Ini nggak tahu, dia nggak menyebutkan lokasinya, tapi dia menanyakan, Mas Sandi, kalau terpilih jadi wakil gubernur DKI Jakarta, Amin. sampai sejauh mana akan membantu bisnis para jomblo? Oh, saya akan all out karena ini menjadi salah satu pilar dari OKOC. Jadi OKOC itu kan kita udah launch dan ini bukan lagi janji tapi sudah menjadi bukti. Per hari ini OKOC sudah ada di 6 pusat kegiatan dan ada fasilitator yang sudah kalau nggak salah angkat pakai 3.500 pun dan udah ada garasi inovasinya. Jadi buat saya ini gerakan, bukan lagi semacam janji kampanye, tapi sebuah gerakan yang akan membuka peluang menjadi wirausaha, menjadi entrepreneur dan juga memastikan lapangan kerja tercipta.
Ini pertanyaan terakhir ya, ini dari ketiga, pertanyaan terakhir. Dari Lalu Arman, dari Nusa Tenggara Barat. Wih, dari NTB. Jauh banget. Wah, itu enak banget makan ayam taliwang. Ayam tanam pelicing. Sama aku berteman baik sama gubernurnya. Keren banget gubernurnya. Tuan Guru Bajang, Zainul Majidi. Kapan-kapan main ke sana yuk? Yuk, kita main ke sana terus Wartawannya berenang ikut ya? dari pulau ke pulau. Dari Pulau Gili Trawangan ke Jauh. Gili Air. Ini mampir di tengah snorkelnya. Snorkelingnya keren banget. Jauh tapi aku pernah berenang karena jauh banget. Lautnya kenceng. Ini salah satu tadi kan yang disebutin ada 3 ya bisnis para jomblo. Salah satunya adalah bisnis travel, ya kan? Nah ini ada pertanyaan dari Lalu. Dia bilang bagaimana sih agar bisnis travel ini aman dari penipuan? Kan banyak banget ya. Jangankan travel biasa, travel umroh aja banyak ada penipuan. So umroh, iya banyak. Mau berangkat ibadah aja masih ditipu gitu. Gini, bisnis itu sama semua apapun juga dimulai dengan niat. Nama amalnya din ya. Ustaz Musa mengatakan. Berarti kalau niatnya jelek, ya mau bisnis kayak mau apa ya pasti akan banyak penipuan. Nah, kita gimana caranya memastikan niat kita bersih. Nah, terus kita sebelum menjatuhkan pilihan itu kenal karakter orang yang ngejual paketnya. Nah, harusnya nggak langsung main percaya aja gitu. Gimana caranya kenal? Reference, words of mouth, dengar dari orang lain. Oh, dia servisnya bagus, dia orangnya gini. Jadi kita nggak. Nah, untuk lalu yang di NTB, saya punya teman namanya Mas Taufan. Saya panggil dia Tinai. Taufan itu dulu mantan kepala Badan Promosi Pariwisata dari NTB. Dia itu juga punya visi yang sama kita bahwa pariwisata di NTB, dan itu menang loh, pariwisata dunia menjadi pariwisata halal. Nah, itu yang menjadi sebuah inspirasi saya. Nanti di Jakarta kita akan hadirkan juga wisata-wisata syariah. Jadi minumannya bukan bir tapi bir pekol. Betawi banget emang. Iya, terus kita juga tari-tariannya ya seperti di Turki, ada tarian sufi. Di sini mungkin juga ada tarian sama, tari piring, tari macam-macam yang ada di wilayah Nusantara. Jadi tariknya tempatnya ya tempat terbuka kayak pasar malam gitu, ada interaksi, ada taman jomblonya juga buat Cica dan Yang jomblo ke situ ketahuan ya. ada ruang taruh, konsultasi taruh. Oh, konsultasi taruh. Wow. Konsultasi taruh. Sekaligus ada KUA-nya jangan-jangan. Ya Waduh. bisa difasilitasi tapi ya janganlah, kasihan dulunya malam-malam. Jadi pada intinya ada counseling ya, karena ternyata anak-anak muda itu suka counseling. Jadi ada psikolognya, misalnya mereka ngadapin persoalan di rumah, jadi mereka nggak lari ke narkoba, mereka bisa counseling di situ. Jadi itu visi saya sih ke depan buat suasana yang enak, dan tempatnya itu nggak di tempat-tempat elit aja, tapi di tempat-tempat juga yang Gratis tuh Mas Ransom. berapa Wey. kerjasama dengan komunitas. Komunitas itu kasih gratis, tiba-tiba marketnya juga jadi besar, karena itu jadi kayak marketingnya dia win-win. Betul nggak? Betul Bang. Nah itu kan tadi kalau dari orang yang ikut travel, nah gimana kalau ke bisnis travelnya? Pebisnis Supaya nggak travel ditipu, karena kan juga ada misalkan travel Ya, mobil, sama. mobilnya diambil. sama, bahwa bisnis itu mulanya itu harus dengan 3 hal: integritas, kita lihat passion, dan kompetensi. Nah, kalau misalnya orang integritasnya aja nggak ada, gimana cara cari integritas? Kan gampang kita lihat. Tuh, kalau teman saya sih selalu ngelihat orang apa fitnya dia, misalnya sholat, dia lihat wah ini orangnya sholat, bukan saya orang religius. Mereka ngomong kasih tahu ke saya, dia aja sama kewajibannya nggak patuh sama yang nyiptainnya, apalagi sama manusia. Jadi selalu ngomongin kayak gitu. Atau kalau nggak dilihat dari sisi religiusnya, janji gitu. Kalau misalnya janjinya nggak ditepati, sebagai pebisnis kan kita lihat janji yang kecil aja nggak ditepati, misalnya waktu terlambat atau gimana pun juga, walaupun segala alasannya, ya kita bisa menilai orang dari situ komitmennya. Jadi bermitra itu juga nggak bisa main asal jadi, kita harus tahu. Oke, 3 pertanyaan sudah dijawab semua sama calon wakil gubernur nomor 3 Sandiaga. Dan olahraganya juga udah selesai. Ada lagi
yang mau Nggak ada, disampaikan? ini aku lagi menyeruput kopi Kopi dari kopi di Magelang. Oh, kopi Magelang. Oleh-oleh atau dari? Enggak, dari kebun. Oh, dari kebun sendiri. Di ini aku ada kebun kopi kecil sama komunitas tani kopi di Losari dulu namanya, sekarang Mesasti. Di Gerabak, betul. Saya di Gerabak, di desa Gerabak. Boleh tuh cobain mas? Enggak, saya nggak minum kopi. Dia pengen liburan. Saya mau liburan. Oh, liburannya boleh. Di situ ada spanya. Asik. Ya udah selesai Facebook Live hari ini, edisi kali ini bisnis para jomblo mungkin bisa menjadi motivasi. Kenapa buat digerak-gerakan gitu? Nggak ngerti deh. nggak ngerti nih Adi, pusing loh Orang masih kalau digerak dilihat lagi. Pusing nggak ngeliatnya? Mungkin buat bisa jadi motivasi buat kalian para jomblo yang ingin membuat bisnis dan membuat peluang usaha. Nah, selesai hari ini kita mau memulai kegiatan agenda kampanye pertama ya Mas, di mana? Daerah Jakarta Timur ya. Jakarta Timur ya? Jakarta Sama. Timur. Terus nanti aku ada ini. Aku akhirnya di sesi terakhir dari kampanye ini aku akan meluncing orasi aku tentang pasar tradisional. Aku mau pemikiranku jangka panjang tentang pasar tradisional. Karena menurut saya ke depan Pemprov harus punya sebuah platform kebijakan dan bauran rencana aksi untuk mengelola pasar tradisional lebih baik. Seperti di Singapura, seperti di KL, seperti di London, pasar tradisional itu dibina. Harus pilih ya, karena idenya luar biasa. Oke, sampai ketemu nanti. Sampai ketemu. Salam dadah. oke. Salam oke.